Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Akbar Ilham dengan NIM 333240045 dari kelompok 6 pada praktikum PO1. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan yang mana sebuah perusahaan peralatan elektronik menghasilkan 3 jenis produk, yaitu televisi, laptop, serta smartphone. Setiap produk diproses di 3 bagian, yaitu bagian desain, assembly, dan testing. Lalu ketiga proses tersebut memiliki masing-masing kapasitas, yaitu 480, 360, dan 580 jam untuk testing. Lalu selanjutnya, untuk menghasilkan satu unit televisi dibutuhkan 4 jam bagian desain, 2 jam di assembly, 3 jam di testing. Lalu untuk laptop, 6 jam di desain, 5 jam di assembly, 8 jam di testing. Lalu untuk satu smartphone, 5 jam di desain, 6 jam di assembly, dan 6 jam di testing. Lalu untuk keuntungannya, per unit televisi yaitu $12, laptop $18, sedangkan smartphone $15. Nah, lalu pertanyaannya, buatlah model matematika dari persoalan di atas jika perusahaan elektronik ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Lalu yang kedua, berapakah nilai shadow price dari ketiga produk? Yang ketiga, berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian desain? Lalu dijelaskan. Lalu yang terakhir, apabila perusahaan elektronik tersebut ingin membuat produk baru, yaitu tablet, dengan harga $4, dengan keuntungan sebesar $1 per unit, dengan proses pengerjaan 2 jam untuk desain, 2 jam untuk assembly, dan 1 jam untuk testing. Apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Dan jelaskan. Lalu di sini kerjakan dengan menggunakan software Microsoft Excel dan POM-QM. Nah, selanjutnya kita sudah berada di software Excel. Di sini kita akan membuat model matematikanya terlebih dahulu. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuatnya. Nah, di sini diketahui tadi televisi sebagai T, laptop sebagai L, lalu smartphone sebagai S. Lalu model matematikanya kita memiliki tujuan yaitu mencari maksimal. Di sini keuntungannya 12 untuk televisi, 8 untuk laptop, dan $15 untuk smartphone. Lalu jangan lupa menambahkan select-nya. Karena kita menggunakan metode Big M, di sini tidak ada plus M-nya karena ini kurang dari, dan ini juga mencarinya fungsi tujuannya Zmax, nilai maksimal. Lalu di sini fungsi kendalanya jangan lupa 4T. 4T ini untuk televisi, 6-nya untuk laptop, S-nya untuk smartphone, ditambah select-nya jangan lupa dari sini, S1. Dia ini kurang dari 480 jam. Bagian desain, lalu 2T, 6L, 6L, 5L, 6S, select 2, dia kurang dari 360 jam. Bagian assembly. Lalu yang terakhir, 3T untuk televisi, 8 untuk laptop, 6 untuk smartphone, tambahkan select, lalu dia kurang dari 580 jam untuk bagian testing. Lalu fungsi non-negatifnya, T, L, S lebih dari sama dengan 0. Jika sudah kita temukan model matematikanya, kita bisa saja langsung menggunakan software POM-QM. Oke, di sini kita akan dari awal, kita akan membuat new file. Di sini konstantanya tadi ada 3 dan variabel juga ada 3. Lalu tadi maksimal, kita klik OK saja. Nah, ini kita bisa ganti dengan kodenya dulu, yaitu T. Ini L laptop dan ini S untuk smartphone. Lalu di sini konstantanya ada desain, lalu ada assembly, lalu ada testing.
Tadi di sini ada untuk maximize-nya ini ada 12 untuk televisi. Ini 18 untuk laptop dan 15 untuk smartphone. Nah, untuk fungsi batasannya ada sini ada 4T, 6L, 5S. 4T, 6L, 5S. Lalu untuk assembly-nya 2, 5, 6. Lalu untuk testingnya 3, 8, 6. Nah, untuk RHS-nya ini 480 untuk desain, 360 untuk assembly. Lalu 580 untuk testing. Nah, jika sudah, kita bisa running. Ini juga jangan lupa, ini sepertinya sudah kurang dari sama dengan, jadi kita bisa langsung solve saja. Nah, di sini hasil keuntungan maksimalnya berada di $1.440 untuk produksi barang yang kita bisa produksi, yaitu 30 televisi dan 60 laptop dan 0 untuk smartphone, karena sepertinya tidak untung untuk kita melakukan produksi. Dan ini dual ini adalah shadow price-nya. Oke. Ini bisa kita lanjutkan lagi, ini kan sudah nomor yang A. Lalu yang B, berapakah nilai shadow price dari ketiga produk tersebut? Agar lebih jelas, kita bisa menggunakan iterasi yang pada di POM-QM. Nah, ini kita copy saja. Oke, untuk mencari shadow price, di sini saya punya sebuah table. Nah, ini bisa kita langsung masukkan saja data-datanya. Di sini ada 12, 18, 0, lalu sini ada T, bawahnya L, atau bisa kita copy saja langsung. Nah, jadi dari mana shadow price ini? Tadi seperti yang sudah disebutkan tadi, shadow price-nya yaitu dari kolom bagian CZ-nya ini. Di sini select sama dengan shadow price. Nah, di desain ini 3, di sininya 0, di testing juga 0. Oke, itu jawaban untuk nomor 2. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan yang C, yaitu berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian desain, dan jelaskan. Oke. Di sini untuk mengerjakan soal tersebut, saya mempunyai table yang mana di sini berisikan chain vektor. Di sini produk, yaitu dari sini ada televisi, lalu ada laptop, dan select 3. Untuk kolom yang solusi lama, ini kita bisa isi sama dengan hasilan quantity dari sini. Karena ini hasilnya tadi sama dengan di POM-QM. Nah, untuk perubahannya, karena kita mau mencari perubahan menambah 5 jam kerja dan mengurangi 5 jam kerja,
Ini kita tulis penambahan 5 jam kerja pada desain. Oke, perubahan yang pertamanya di sini karena kita mencari desain di sini shadow price-nya di 3, yang mana di sini kita bisa menggunakan sama dengan, pilih select 1 di kolom sini, lalu dikalikan dengan 5, karena kita mau menambah dengan 5. Lalu kita bisa drag ke bawah. Nah, untuk solusi barunya, kita bisa perubahan ditambah dengan solusi lama. Ini kita bisa tarik ke bawah. Lalu untuk keuntungan barunya, kita bisa mencarinya dengan solusi baru dikali dengan iterasi ditambah solusi baru lagi yang bagian laptop dikali lagi. Nah, ini seperti ini terus. Nah, ini dikali lagi. Lalu klik enter. Nah, di sini ketemu. Untuk keuntungan lama ya kan yang ini nih, yang JZ ini. Jadi kita bisa tulis sama dengan ini, kolom ini, enter. Lalu untuk mencari perubahan, kita bisa sama dengan keuntungan baru dikurang keuntungan lama, enter. Nah, ini perubahannya ada di $15. Lalu kita bisa menggunakan ini lagi karena sama. Yang berbeda di sini hanya pengurangan 5 jam kerja pada designing. Oke. Solusi lamanya tetap sama, yaitu di bagian sini, quantity. Kita bisa drag ke bawah. Nah, di sini perubahannya. Jika tadi kita tambahkan dengan 5, kita kali dengan 5, maka kita kalikan dengan minus 5. Nah, kita drag lagi ke bawah. Nah, ini sama dengan yang tadi. Nah, ini lalu untuk value-nya kita benarkan. Lalu ini juga untuk keuntungan lamanya kita benarkan lagi. Kita taruh di sini, di GZ-nya. Oke, di sini kita dapat hasilnya yaitu minus $15. Kebalikan dari yang menambahkan 5 jam kerja pada desain. Selanjutnya, kita akan mengerjakan yang D, yaitu apabila perusahaan tersebut ingin membuat produk baru, yaitu tablet, dengan harga $4 dengan keuntungan $1 per unit, dengan proses pengerjaan 2 jam desain, 2 jam assembly, dan 1 jam testing. Apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya, serta dijelaskan. Oke. Untuk mengerjakan soal tersebut, di sini saya mempunyai tabel yang dimana di sini adalah reduce cost. Nah, untuk bagian ini sendiri, bagian designing ini, kita akan mengisinya dengan shadow price di sini. Shadow price di sini. Di sini ada desainnya 3 nilainya, assembly-nya 0, lalu testingnya 0.
Nah, untuk nilai per jam di sini kita isi dengan soal yang tadi. Di sini ada 2 jam untuk assembly juga, 1 jam untuk testing. Lalu di sini ada total di sini maksudnya desain dikali dengan nilai per jam. Hasilnya 6. Ini juga sama, kita tarik jadi ke samping. Hasilnya 0. Nah, total biayanya di sini 6 karena sininya 0 dan sininya 0. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan tersebut harus memproduksi tablet tersebut? Jawabannya tidak, karena untuk keuntungannya sendiri yaitu $1 per unit, yang mana kalau dikurangin 1 dikurang 6 sama dengan minus 5, yang mana kita akan menombok sebesar $5 untuk setiap 1 unit produk tablet, yang mana itu akan mengurangi keuntungan maksimal kita. Oke, selanjutnya kita di sini akan mencari laporan jawaban, laporan sensitivitas, dan laporan limit. Untuk mencari ketiga laporan tersebut, di sini saya mempunyai tabel, yaitu, nah, seperti pada modul pertama kita akan menggunakan linear programming yang mana menggunakan data, yaitu Excel solver di sini. Di sini kita akan menggunakan data-data yang tadi. Nah, di sini untuk desainnya sendiri di situ ada 4. Sini ada 6 dan sini ada 5. Sini ada 2, 5, 6. Sini ada 3, 8, 6. Nah, ini untuk masing-masing 1, 0, 0. Sini 0, 1, 0. Sini 1, 0, 0, 1, 0. Nah, di sini jangan lupa ini kurang dari sama dengan. Ini bisa kita drag aja ke bawah. Nah, ini harus lebih dari sama dengan. Karena batas negatifnya. Non negatif. Untuk kapasitasnya di sini kan ada 480, 360, dan 580. Sini 0, 0, dan 0. Di sini ada 12. Di sini ada 18. Dan di sini ada 15. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan rumus sum product, yaitu di sini di total kita akan sum product tab. Nah, di sini kita tarik aja. Klik 2, lalu arah yang keduanya disolusi optimal. Jangan lupa dikunci enter. Nah, ini bisa kita tarik ke bawah. Nah, oke, langkah selanjutnya kita akan menggunakan Excel solver. Di sini. Nah, di sini objektifnya kita akan mencarinya di keuntungan. Lalu variabel yang diganti di solusi optimal. Konstantanya yang tadi kita masukin menggunakan sum product. Ini kita langsung bisa 3 langsung karena sama semua batasannya. Lalu jangan lupa non negatifnya. Nah, jika sudah, metodenya kita ganti yang simplex linear programming. Lalu kita klik solve. Nah, untuk menampilkan report tadi, ini kita pencet. Kita klik OK. Nah, di sini sudah ada ini answer report. Lalu di sini ada sensitivity report. Lalu di sini ada limit report. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.